Sebagian masyarakat bangsa Indonesia bahkan dengan kepercayaannya meyakini bahwa Ratu Adil, atau Satrio Piningit ialah sosok pemimpin yang mampu membawa Nusantara atau bangsa Indonesia, menuju negara yang gemah ripah lojinawi, toto tentram kertoraharjo, kaya sumber daya alam dan subur, aman, tentram dan sejahtera. Bung Karno sang proklamator bangsa Indonesia pun di suatu kesempatan pernah menyatakan bahwa, kelak suatu saat nanti bangsa Indonesia akan dipimpin oleh seorang Ratu Adil atau Satrio Piningit, yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju zaman keemasan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil? Apakah sebabnya Sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat? Tak lain ialah karena hati rakyat yang menangis itu tak habis-habisnya menunggu-nunggu, mengharap-harapkan datangnya pertolongan. Sebagaimana orang yang dalam kegelapan tak berhenti-hentinya menunggu-nunggu dan mengharap-harap, kapankah matahari terbit? Soekarno, 1930, dalam bukunya Indonesia Menggugat. Bila mengikuti alur ramalan Prabu Sri Aji Jayabaya tentang keadaan Nusantara, di suatu masa di masa datang, akan ada suatu masa yang penuh bencana, gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa, dan orang-orang baik akan tertindas. Tetapi setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara, dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil, atau Satrio Piningit. Banyaknya berbagai bencana dan persoalan bangsa Indonesia yang datang dan pergi silih berganti apakah pertanda bahwa bangsa Indonesia tengah memasuki suatu masa yang disebut zaman kala bendu, suatu zaman yang digambarkan dengan kekacauan dan pengrusakan yang demikian dahsyat. Kedahsyatan itu sering pula dinamakan dengan masa goro-goro, yang digambarkan dengan bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, bumi mengalami kegoncangan yang dahsyat hingga langit menjadi tergetar. Suatu masa yang disebut zaman kala bendu atau goro-goro ini, sebagai awal akan datangnya suatu zaman keemasan dengan datangnya seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil atau Satrio Piningit, membawa bumi Nuswantoro atau Nusantara ke masa kejayaan, di mana kebenaran akan jaya. Suro Dirojoyo Diningrat, lebur dening pangestuti, atau semua angkara murka atau tindak kejahatan akan kalah dengan keluhuran budi, dan dalam terminologi Islam disebut, Iza jalhaku wa zahakol batil, inal batila kana zahaku. Ratu Adil atau Satrio Piningit, kita mungkin dengan diam-diam atau bahkan dengan terbuka berharap kelak bangsa Indonesia akan dipimpin oleh seorang pemimpin, yang memiliki berbagai keutamaan yang oleh kepercayaan masyarakat Jawa disebut Ratu Adil, atau Satrio Piningit. Kelak akan datang seorang Ratu Adil, atau Satrio Piningit yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan, serta mengangkat derajat dan martabat manusia versi Jayabaya, akan muncul pemuda pilihan Tuhan dari Tanah Suci yang menaklukkan bumi di seluruh bagian barat dan timur versi Nostradamus. Akan hadir keturunan Nabi yang nama dan gelarnya seperti Nabi, yang menerangi bumi dengan keadilan, kerajaannya menyerupai Nabi Sulaiman dan Iskandar Zulkarnain versi hadis. Sifatnya yang lemah lembut, penuh perasaan, dan kasih sayang layaknya seorang ratu yang memerintah, sifatnya yang juga adil dalam menjalankan hukum dan persamaan derajat membuat dia disebut sebagai Ratu Adil, karena dia adalah keadilan itu sendiri. Istilah Ratu Adil atau Satrio Piningit baru dikenal pada zaman Pujangga Kraton Mataram Surakarta pada sekitar tahun 1830 sampai tahun 1873 Masehi. Meskipun sebelumnya telah ada jangka tanah Jawa yang merupakan mahakarya Prabu Sri Aji Jayabaya, pada masa keemasannya di Kerajaan Kediri tahun 1135 sampai tahun 1157 Masehi. Prabu Sri Aji Jayabaya menyebut dalam ramalannya, marga sirapih rawuhnya, nata ginaip sanyata, wiji sijilane utama ingapuran naranata, kang kapisan karanya, adenge tanpa sarana,
Nakdom Makduming Srinata, Sonya Rutikedanya, artinya, kedatangan pemimpin baru tidak terduga, seperti muncul secara gaib dan mempunyai sifat-sifat utama. Munculnya yang tidak terduga, dan sifat-sifat keutamaan pemimpin baru yang dalam jangka Tanah Jawa Jayabaya, diyakini akan mengakhiri zaman Kolo Bendu. Besar kemungkinan oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito dicoba untuk dihadirkan sosoknya secara lebih jelas dengan mengartikannya sebagai Ratu Adil atau Satrio Piningit, dengan berbagai sifat-sifat keutamaannya. Segala sifat adil, Ratu Adil atau Satrio Piningit, yang berarti satria yang masih tersembunyi itu digambarkan oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito, sebagai Tunjung Putih Semune Pudak Sinumpet, artinya, tokoh yang masih suci bagaikan bunga teratai putih yang harum semerbak laksana bunga pandan yang tersembunyi di kelebatan daunnya. Ratu Adil atau Satrio Piningit sebagaimana dimaksud dalam jangka Tanah Jawa Prabu Sri Aji Jayabaya, dan Raden Ngabehi Ronggowarsito tersebut digambarkan serba sempurna, keadilan dan kebijaksanaannya bisa diterima semua kalangan, seperti tersirat pada penjelasan Raden Ngabehi Ronggowarsito berikut ini. Wadya Punggawa Sujud Sadya, tur pada rena printae, artinya, rakyat dan para pembesar dengan senang hati menerima segala keputusannya dan tunduk terhadap perintahnya. Raden Ngabehi Ronggowarsito mempertegas lagi dengan mengatakan, Ratu Adil atau Satrio Piningit itu tak membebani kehidupan rakyatnya, sebagaimana tersurat pada bait ramalan selanjutnya. Wong deso iku, wedel kang duwe pajak sewu, pan sinuda dening narpati mung metu 100 dinar, artinya, pajak yang dibebankan kepada rakyat dikurangi dari 1000 menjadi hanya 100 dinar. Ratu Adil atau Satrio Piningit diramalkan akan muncul secara tak terduga ketika zaman dalam keadaan kacau atau zaman Kolo Bendu, dan membuka zaman baru yaitu Kolo Subo. Ramalan ini telah pula disebutkan dalam jangka Tanah Jawa Prabu Sri Aji Jayabaya dalam bait, saking marmaning Hyang Sukma, zaman Kolo Bendu sirna, sinalinan jamanira, mulyaning jenengan nata, ing kono raharjaniro, karaton ing Tanah Jawa mamalaning bumi sirna, sirep dur angkara murka. Artinya atas kehendak Tuhan, zaman Kolo Bendu hilang berganti zaman kemakmuran, hilang kutukan bumi dan angkara murka mereda. Raden Ngabehi Ronggowarsito menyebut zaman Kolo Bendu dengan zaman edan dalam serat Kalatida. Kepemimpinan yang amanah mengikuti berbagai ciri-ciri keutamaan, dan gambaran tentang Ratu Adil atau Satrio Piningit dalam ramalan Prabu Sri Aji Jayabaya dan Raden Ngabehi Ronggowarsito, dapatlah kita meyakini bahwa pemimpin yang menjadi dambaan rakyat itu adalah sosok pemimpin yang amanah atau bisa dipercaya, pemimpin yang mewarisi kepemimpinan Nabi yang kepribadiannya merupakan penyatuan nur dan cahaya ilahi. Pemimpin yang melanjutkan atau mewarisi kepemimpinan Nabi, itu tentu bisa jadi adalah seorang pemimpin yang sekaligus memiliki sifat-sifat keulamaan, karena ulama adalah pewaris Nabi. Bisa jadi pada diri tokoh pemimpin itu yang dalam terminologi Jawa disebut Ratu Adil atau Satrio Piningit, adalah tokoh yang menyatu pada dirinya sebagai umara dan ulama. Bila menggambarkan sosok Ratu Adil atau Satrio Piningit, sebagaimana yang meyakini adanya Imam Mahdi sebelum datangnya Dajjal, maka dalam pemahaman ini Al-Quran tidak pernah menyebut tentang Imam Mahdi yang datang menolong umat manusia dari datangnya Dajjal. Ada beberapa hadis mengungkap tentang Imam Mahdi, diantaranya adalah, andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku, ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Dawud 9435. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia Iran, dan Allah berikan kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal, dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim 5161. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah, lalu mereka membayat Imam Mahdi secara paksa, maka ia dibayat di antara rukun dengan makam Ibrahim di depan Ka'bah.
Kemudian diutuslah pasukan manusia dari penduduk Syam, maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Dawud 3737. Ketika kalian melihatnya kehadiran Imam Mahdi, maka berbayatlah dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Abu Dawud 4047. Dalam sejarah kehidupan manusia, Allah mengutus Rasul dan Nabi untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang jahiliyah, masyarakat yang zalim penuh dengan perbuatan angkara murka, kejahatan dan perbuatan dosa yang menentang keesaan dan kekuasaan Allah. Apakah Ratu Adil atau Satrio Piningit adalah seperti pemimpin yang ditunjuk oleh Allah melalui Nabi dan mewarisi kepemimpinan Nabi, atau pemimpin yang ditunjuk oleh Allah sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran? Dan Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapapun yang dia kehendaki, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 247. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Quran Surah Al-Qasas ayat 5. Kemudian apakah Ratu Adil atau Satrio Piningit itu adalah para pemimpin yang mewarisi kepemimpinan Nabi, seperti para sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin, atau pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz yang termasyhur kepemimpinannya sebagai pemimpin yang amanah? Tampaknya dalam perkembangan kepemimpinan di Indonesia yang masih terus menghadapi berbagai persoalan dan masalah, terutama masalah krisis moral yang membawa bangsa Indonesia sebagai negara yang terkorup di dunia, hingga menjadi suatu negeri yang disebut sebagai negeri tuyul, dan banyaknya berbagai musibah dan bencana, dan goro-goro, apakah telah memenuhi syarat akan munculnya pemimpin yang disebut sebagai Ratu Adil atau Satrio Piningit? Kini dan di masa yang akan datang kita belum dapat memastikan bahwa para pemimpin Indonesia itu dapat disebut sebagai Ratu Adil, atau Satrio Piningit. Kita hanya dapat memastikan bahwa bangsa Indonesia kini dan di masa yang akan datang, memiliki pemimpin yang disebut sebagai Satrio Pinilih, karena pemimpin itu terpilih dan dipilih oleh rakyat melalui suatu mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Apakah kita bangsa Indonesia boleh berharap akan datangnya Ratu Adil atau Satrio Piningit sebagai pemimpin yang masih tersembunyi? Dan siapa sebenarnya Ratu Adil atau Satrio Piningit itu? Suatu ramalan yang hanya memiliki mitos, mitologi atau tahayul, atau suatu harapan ideal tentang suatu kepemimpinan yang amanah yang sangat didambakan oleh masyarakat, untuk memimpin negara dan bangsa Indonesia dengan jejak, jujur dan adil, menegakkan kebenaran dengan ketegasan, kejujuran dan keadilan, dan menegakkan amar makruf nahi mungkar, yang membawa bangsa Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Hanya Allah yang Maha Tahu, yang menguasai alam semesta dan segala isi dan segala rahasia yang terkandung di dalamnya.